Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Andriani dengan NIM A4 2019-0080 dari kelas 6D Praktikan Anatomi Fisiologi Manusia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai otot, meliputi 1. Pengertian otot, 2. Jenis-jenis otot, 3. Karakteristik otot, yang keempat sifat kerja otot, yang kelima yaitu fungsi otot pada tubuh. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum anatomi fisiologi manusia pada latihan yang kedua mengenai sistem otot yang diampu oleh Bapak Muhammad Wisnu, Magister Bioteknologi. Pengertian otot. Apa itu otot? Otot merupakan bagian dari jaringan tubuh yang mampu berkontraksi. Aktivitas otot dipengaruhi oleh stimulus dari sistem syaraf. Jenis-jenis otot. Otot dibagi menjadi 3 jenis, meliputi 1. Otot polos, 2. Otot rangka atau otot lurik, dan yang ketiga yaitu otot jantung. Otot polos. Otot polos memiliki beberapa karakteristik. Antara lain, yang pertama, bersifat involunter atau tidak sadar. Yang kedua, tidak memiliki garis yang melintang. Yang ketiga, reaksinya lambat namun tidak mudah lelah. Yang keempat, berbentuk gelendong dengan kedua ujung yang berbentuk meruncing. Yang kelima, memiliki inti yang terletak di tengah. Yang keenam yaitu waktu berkontraksinya antara 3 hingga 180 detik. Otot polos dibagi menjadi 2 jenis, yaitu otot polos multi-unit dan otot polos visceral. Otot polos multi-unit terdiri dari serabut-serabut otot polos yang tegas. Contohnya pada serabut-serabut otot rangka. Sedangkan otot polos visceral merupakan otot yang tersusun dalam lembaran-lembaran atau bundel-bundel dan membran selnya berkontak satu dengan yang lainnya. Contohnya pada sebagian besar organ tubuh di dinding usus, saluran empedu, ureter, dan uterus. Otot lurik. Otot lurik memiliki beberapa karakteristik. Antara lain, yang pertama berbentuk silindris dan memanjang. Yang kedua, mempunyai banyak inti sel yang terletak di tepi. Yang ketiga, bersifat volunter atau sadar. Yang keempat, mampu bekerja keras dan cepat sehingga mudah lelah. Yang kelima, melekat pada rangka tubuh manusia atau hewan. Yang keenam yaitu cepat dalam berkontraksi. Otot lurik memiliki sisi gelap yang disebut aktin dan sisi terang yang disebut miosin. Aktin dan miosin letaknya berselang-seling. Otot lurik melekat pada rangka manusia sehingga mengakibatkan adanya gerak. Otot lurik terdapat pada otot paha, otot dada, otot betis, dan seluruh rangka tubuh manusia. Otot jantung. Otot jantung memiliki beberapa karakteristik. Antara lain, yang pertama, berbentuk panjang dan memiliki inti yang terletak di tengah. Yang kedua, cara kerja secara involunter atau tidak sadar. Yang ketiga, bekerja secara terus-menerus tanpa henti, namun tidak mudah lelah. Yang keempat, bentuknya bercabang dan menyatu. Yang kelima, hanya terdapat di jantung. Otot jantung memiliki beberapa fungsi, antara lain membantu dalam memompa darah. Yang kedua, membersihkan tubuh dari hasil metabolisme atau karbon dioksida. Yang ketiga, dapat membantu kerja jantung. Aktivitas otot jantung dipengaruhi oleh saraf otonom dan saraf simpatik. Karakteristik otot. Otot memiliki 4 jenis karakteristik.
Antara lain, yang pertama iritabilitas, yang kedua kontraktilitas, yang ketiga ekstensibilitas, yang keempat elastisitas. Yang pertama, iritabilitas. Iritabilitas merupakan kemampuan otot dalam menanggapi adanya rangsang. Yang kedua, kontraktilitas. Kontraktilitas merupakan kemampuan otot untuk berkontraksi. Yang ketiga yaitu ekstensibilitas. Ekstensibilitas merupakan kemampuan otot untuk memanjang. Yang keempat, elastisitas. Elastisitas yaitu kemampuan otot untuk kembali ke bentuk yang semula. Sifat kerja otot. Sifat kerja otot ada dua jenis, yaitu antagonis dan sinergis. Antagonis cara kerjanya berlawanan arah, sehingga menimbulkan adanya kontraksi yang berlawanan dengan relaksasi. Misalnya, yang pertama, gerakan fleksor berlawanan dengan gerakan ekstensor. Contoh yang kedua, gerakan abduktor berlawanan dengan gerakan adduktor. Contoh yang ketiga, gerakan depresor berlawanan dengan gerakan elevation. Contoh yang keempat, gerakan supinator berlawanan dengan gerakan pronator. Sinergis. Sinergis yaitu kontraksinya menimbulkan gerakan yang searah. Contohnya yang pertama, pronator teres dan pronator quadratus, yaitu otot yang menyebabkan telapak tangan menengadah atau menelungkup. Contoh yang kedua yaitu otot-otot pada tulang rusuk yang bekerja sama ketika kita menarik napas. Fungsi otot. Otot memiliki beberapa fungsi pada tubuh, antara lain yang pertama berperan sebagai pergerakan. Yang kedua, menopang tubuh dan mempertahankan postur. Yang ketiga yaitu menjaga panas tubuh. Contohnya, ketika kita kedinginan, maka tubuh kita akan menggigil. Hal ini bertujuan untuk memecah lemak dan karbohidrat sehingga dapat menghasilkan panas tubuh atau energi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.